Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab yang seperti biasa hadir selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di episode kali ini kita sudah memasuki perikop yang ke-36 yang kali ini terambil dari Matius pasal 9 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17 dengan judul perikop hal berpuasa. Mari saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersiapkan Alkitabnya untuk kita bersama-sama membaca nas kebenaran firman Tuhan kali ini, Matius 9 14 sampai 17 hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan terkoyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas pembacaan kita kali ini membahas mengenai hal berpuasa ya. Dan ini adalah pembahasan yang kedua karena di nas sebelumnya di beberapa waktu yang lalu kita juga sudah pernah membahas mengenai berpuasa, makna dan esensi yang sesungguhnya dari puasa itu ialah merendahkan hati, mencari wajah Tuhan, suatu kerinduan untuk mengakui dosa, di mana kita rindu untuk mengalami pemulihan yang daripada Tuhan, karena Tuhan memang menyukai pribadi-pribadi yang datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati. Dan puasa ialah bentuk dari kerendahan hati ya. Dan tidak kebetulan karena bulan ini adalah bulan di mana saudara-saudara kita umat muslim sedang menjalankan ibadah puasanya. Tetapi sekali lagi saya akan memberikan disclaimer bahwa apa yang saya sampaikan di sini tidak ada hubungannya dengan ibadah puasa umat muslim ya, karena mereka memiliki aturan dan tata cara sendiri di dalam menjalankan ibadah puasanya. Sementara puasa yang kita bahas di dalam nas pembacaan ini tentu akan berbeda, saudara ya. Bagi orang Kristen tidak ada acuan yang pasti mengenai bagaimana tata cara berpuasa yang tidak boleh dan boleh, atau yang tidak harus dimakan, atau berapa lama durasi kita untuk berpuasa itu tidak disebutkan ya. Tapi kalau seandainya kita mau belajar dari kebiasaan atau tradisinya orang Yahudi, mereka berpuasa yang dianjurkan oleh hukum Taurat itu cuma setahun sekali ya, tepatnya pada hari raya pendamaian. Tetapi kemudian ada tradisi yang berkembang yang membuat akhirnya orang-orang Yahudi itu membuat satu aturan yang baru di mana mereka berpuasa itu 2 kali di dalam seminggu, yang biasanya dikenal dengan puasa Senin Kamis ya. Itu adalah tradisi dari orang Yahudi. Dan mereka berpuasa itu, perlu saudara ketahui, itu biasanya dari jam 6 petang sampai jam 6 petang besoknya. Jadi bisa dikatakan itu 24 jam ya waktu mereka berpuasa. Nah, bagi orang Kristen sendiri tidak ada acuan. Tetapi tidak lantas berarti berpuasa itu tidak penting, karena di dalam Matius 5 dan seterusnya ya, khotbah Yesus di bukit itu dia ada sempat mengajarkan mengenai puasa yang disamakan pembahasannya dengan hal berdoa, hal memberi sedekah, dan hal berpuasa. Jadi kita bisa katakan puasa itu satu hal yang rohani yang juga penting untuk kita lakukan. Tetapi tidaklah suatu aturan baku
suatu rutinitas, tetapi puasa itu harus didorong oleh kerinduan. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan pertobatan. Itu baru puasa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam perjanjian lama juga disebutkan ya, puasa yang berkenan itu bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi ada disinggung di dalam kitab Yesaya bahwa bangsa Israel atau umat Yahudi pada waktu itu mereka berpuasa, tetapi mereka melupakan esensi dari puasa itu apa. Kebanyakan orang hanya menganggap puasa itu semata soal menahan nafsu makan dan minum. Padahal sembari mereka berpuasa, mereka tidak melakukan tindakan-tindakan keadilan, kasih, belas kasihan ya, dan kebenaran. Puasa yang kau kehendaki, kata firman Tuhan di dalam Yesaya, ialah engkau melepaskan belenggu-belenggu dari saudara-saudaramu yang lain. Engkau mengampuni kesalahan mereka. Engkau tidak berlaku curang terhadap orang lain. Engkau berbuat adil kepada sesamamu. Itu baru bisa dikatakan sebagai puasa yang sejati ya. Jadi bukan soal tata cara. Puasa itu bicara soal hati kita yang dipenuhi oleh kasih, belas kasihan, dan keadilan. Nah, dalam pembahasan ini murid-murid Yohanes bertanya kepada Yesus, kenapa kami sebagai murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi itu berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jadi murid Yohanes Pembaptis itu bertanya kepada Yesus. Murid-murid Yohanes Pembaptis, yakni kami dan orang-orang Farisi itu berpuasa. Kenapa murid-muridmu tidak berpuasa? Ya, saudaraku, kembali kepada apa yang sudah saya bahas tadi ya, bahwa perintah Tuhan di dalam Torah untuk berpuasa itu hanya setahun sekali, yakni setiap hari raya pendamaian. Sementara kebiasaan itu kemudian berkembang menjadi sebuah tradisi yang dibuat oleh manusia, yakni mereka berpuasa setiap 2 kali seminggu, yakni puasa Senin Kamis. Sehingga pada waktu itu orang-orang murid-murid Yohanes Pembaptis bertanya, kenapa murid-murid Yesus tidak berpuasa sementara kami dan orang-orang Farisi berpuasa? Lalu jawaban Yesus ini adalah jawaban yang perlu kita pahami dengan baik, saudara ya. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita ketika mempelai itu bersama mereka? Jadi Yesus menggambarkan bahwa puasa itu sejatinya pada hakikatnya bagi orang Yahudi itu adalah suatu dorongan yang lahir dari hati yang berduka. Itu puasa ya. Hati yang berduka karena dosa pribadi. Karena kerinduan untuk keselamatan Yerusalem yang di bawah penjajahan. Itu biasanya motivasinya murid-murid Yohanes dan juga orang-orang Farisi ya, karena pertobatan. Ya, jadi puasa itu dilandasi oleh rasa duka karena rindu untuk bertobat, karena rindu untuk melihat Tuhan memulihkan negeri mereka. Sementara Yesus berkata, kalau mempelai laki-laki itu bersama dengan sahabat-sahabatnya, ngapain sahabat-sahabatnya berduka? Jadi mempelai laki-laki itu bicara soal Yesus itu sendiri. Ya. Dia menggambarkan dirinya sebagai mempelai di tengah-tengah sebuah pernikahan, di mana seharusnya semua orang bersuka cita. Jadi kamu tidak perlu berpuasa ketika bersama-sama dengan Yesus. Seperti itulah intinya, saudara ya. Tetapi akan ada waktunya ketika mempelai itu akan diambil dari mereka, dan pada waktu itu mereka akan berpuasa, kata Yesus. Dengan kata lain, Yesus ini sebenarnya sedang mau mengajarkan kepada murid-murid Yohanes ini dan juga orang-orang Farisi bahwa puasa yang mereka lakukan itu sebatas rutinitas yang melebihi apa yang seharusnya Tuhan perintahkan. Mereka mempersulit diri mereka sendiri dengan tradisi yang mereka bikin. Sementara Yesus tidak terikat dengan tradisi itu. Tapi tidak lantas Tuhan Yesus juga tidak menghormati hukum Torah. Saudara bisa lihat bagaimana Yesus juga menghormati Torah itu dengan turut melakukannya. Yesus masuk ke dalam sinagog, tempat ibadah itu pada hari Sabat. Saudara, setiap hari Sabat dia mengajar, dia membaca firman Tuhan di sana.
Dia menghormati. Kemudian yang kedua, tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Ya, secara logika saudara ya, baju yang sudah tua itu kan rentan untuk rusak saudara ya. Kain-kainnya, benang-benangnya sudah mulai sudah mulai tua lah istilahnya ya. Sudah tidak kuat lagi. Sementara kalau seandainya baju itu berlobang dan kemudian kita menambalkannya dengan kain yang baru, perlu saudara ketahui di sini akan terjadi proses secara kimia ya, ketika kain yang baru itu kena kepada air, kemudian ia dijemur, ia akan mengalami penyusutan. Dan ketika ia mengalami penyusutan, ia akan menarik. Ketika ia menyusut, ia akan menarik kain dari baju yang sudah usang itu, yang sudah lemah itu, maka itu akan justru menambah besar robekannya, bahkan tersobek dengan lebih berat lagi. Lucunya di sini ada 3 perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan ya. Yang terakhir, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Jadi kantong anggur yang baru itu saudaraku ya, dia terbuat, semua kantong anggur itu terbuat dari kulit binatang biasanya. Ketika ia masih baru, ia masih kuat dan ia masih lentur, masih elastis. Sementara kantong kulit yang tua itu dia cenderung sudah mulai mengeras. Ya, dia sudah tidak terlalu elastis lagi seperti yang baru. Sementara ketika anggur baru itu dimasukkan, itu anggur masih mengandung tidak hanya alkohol tetapi juga masih ada asam yang mengeluarkan gas. Sehingga ketika anggur baru dimasukkan ke dalam kantong kulit yang tua, kantong kulit yang tua itu tidak akan sanggup menahan proses kimia di dalamnya, sehingga dia akan jebol. Nah, kedua perumpamaan ini sama sebenarnya. Saudara bisa lihat bagaimana Yesus mengajar. Dia mengajar dengan cara yang berbeda. Dia menyampaikan Torah dan mengajarkan kebenaran-kebenaran di dalam Taurat itu dengan cara yang berbeda. Karena dia mengajarkan dari sudut pandang yang sulit diterima oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi yang ortodoks yang lama. Mereka sulit memahami pengajaran itu karena mereka ada dalam mode kantong kulit lama. Mereka dalam mode pakaian usang. Mereka tidak bisa memahami pengajaran-pengajaran esensi yang baru dari Tuhan. Karena mereka terlalu kolot, mereka tidak bergerak di dalam dinamika Roh Kudus yang selalu baru setiap hari. Ya saudara ya, beberapa waktu yang lalu juga saya ingat ya, tahun-tahun yang sudah berjalan, ada banyak orang dari kalangan-kalangan konservatif gereja itu menentang gerakan-gerakan ibadah-ibadah ekspresif, pelayanan-pelayanan dari gereja karismatik. Tapi lucunya hari ini, ibadah-ibadah ekspresif mulai diterapkan di dalam gereja-gereja tradisional. Ya lambat laun awalnya mereka menentang dan mengatakan bahwa cara ibadah itu sesat, tapi lama-kelamaan akhirnya mereka menerima itu, dan justru di gereja-gereja tradisional sekarang juga sudah ada band-bandnya. Tetapi itu bukan esensi juga. Cuma saya memberikan gambaran kepada saudara bahwa kita harus mengikuti dinamika dari pekerjaan Tuhan, itu akan selalu baru. Yang penting esensinya yang terutama. Soal masalah tata cara beribadah itu bukan suatu hal yang esensi ya. Saya menghormati orang beribadah dengan hikmat, dengan tenang. Saya juga menghormati mereka beribadah dengan ekspresif ya. Masing-masing sesuaikan dengan profil saudara. Kalau saudara suka yang praise and worship, yang memuji Tuhan dengan ekspresif, beribadahlah di wadah atau di gereja yang ekspresif. Kalau saudara suka yang di wadah ibadah pelayanan yang tenang, yang penuh dengan hikmat, yang penuh dengan ketenangan, kesunyian, ya beribadahlah di tempat seperti itu. Tetapi hal-hal yang esensi jangan lupakan ya. Jangan saudara menambahkan hal-hal yang baru yang justru merepotkan hidup saudara. Hal-hal yang utama bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, bahwa polemik mengenai Tritunggal itu tidak usah lagi diperdebatkan. Kita harus tahu dan sadar bahwa Tuhan itu Esa. Dia Allah yang digambarkan Alkitab Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi mereka sesungguhnya adalah satu.
Tidak usah diributkan hal yang seperti itu. Karena itu semua hanya bisa kita pahami ketika kita sudah khatam dan memahami kebenaran firman Tuhan ini. Saudara tidak akan melihat Tuhan itu tiga, ya. Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Dan hakikat dari ibadah orang Yahudi, mereka selalu memandang Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu esa. Kitab suci saya juga banyak berkata bahwa Tuhan itu esa. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah bahasa-bahasa teologis yang mungkin sulit kita pahami, tetapi itu juga adalah penggambaran tentang pribadi Tuhan, bahwa Ia adalah Bapa dan juga Ia adalah Anak, Ia adalah Roh Kudus juga di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan melogikakan pikiran yang tidak terbatas kepada anak manusia dengan cara-cara seperti itu. Tetapi di atas itu semua, Tuhan itu esa, Tuhan itu pribadi yang satu, yang mengasihi kita semua, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus yang sudah menyatakan dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah saudara adalah kantong kulit yang lama? Ataukah saudara adalah kantong kulit yang baru, yang siap menerima pewahyuan yang baru, hikmat pengertian yang baru, selama itu tidak lepas dari kebenaran kitab suci kita, ya. Jadi kita harus bedakan mana yang esensi, mana yang tidak esensi. Kita harus belajar juga menghormati tradisi-tradisi kita, boleh-boleh saja. Tetapi kalau ada tradisi yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan, ya jelas kita tidak usah mengikuti dan menurutinya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah berbicara kepada setiap kami, yang mengajarkan kami makna sejati tentang puasa ialah bukan hanya menahan nafsu, lapar, dan haus bagi umat Kristen, ya, tapi juga adalah bentuk kerendahan hati kami, di mana kami rindu dipulihkan dan mencari wajah-Mu. Kami rindu untuk mengakui segala dosa pelanggaran kami, karena kami tahu semua keterpisahan kami diakibatkan oleh dosa-dosa dan pelanggaran kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berbicara dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami agar kami boleh hidup melakukan kebenaran firman-Mu, dan biarlah terang itu akan selalu menerangi setiap langkah kami, supaya kami tidak tersandung dan jatuh di tengah perjalanan kami mengikuti Engkau, Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab di perikop yang ke-36. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah tetap setia mengikuti kami dan mendukung kami di dalam doa. Semoga channel ini bisa terus berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Akhirnya saya Billy Elia pamit, sampai bertemu lagi di next seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Shalom.